nasir. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah berfirman, dan juga rezeki tersebut aku berikan kepada orang-orang kafir. Kemudian aku berikan kesenangan sementara yang sedikit buat mereka. Lalu aku akan paksa dia untuk merasakan azab neraka. Sesungguhnya dia itu seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, ay wa idza da'a Ibrahim li hadzal bait, yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan rumah ini, yaitu Baitullah, yakni Ka'bah, an yaj'alahu Allahu baladan amina, agar Allah menjadikannya sebagai negeri yang aman. Idzan berarti lebih luas lagi, yaitu daerah tempat Ka'bah itu berada. Maka ini maksud adalah Makkah Al-Mukarramah, kota yang kita kenal sekarang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Wa yarzuqa ahlahu min anwa'is thamarat, dan Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang berbagai macam, min anwa'is thamarat. Dan kita telah merasakan efek dari doa Nabi Ibrahim ini. Keamanan negeri Makkah Al-Mukarramah dan ketersediaan buah-buahan yang berbagai macam ragam. Padahal dia bukan daerah penghasil buah-buahan tersebut, tetapi dimudahkan oleh Allah untuk tersedianya buah-buahan dengan berbagai macam bentuk dan variasi atau namanya. Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita mengetahui kota Mekah itu kota yang banyak dikelilingi gunung dan bukit serta gersang. Tapi kalau Allah menghendaki, maka sesuatu pasti akan terjadi. Thumma qayyada alaihi salam hadha ad-du'a lil mu'minin. Kemudian Nabi Ibrahim mengaitkan doa tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Ta'adduban ma'allah, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Nabi Ibrahim mengatakan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karena menurut Nabi Ibrahim yang pantas untuk diberi rezeki adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Idh kana du'a'uhu al-awwal fihi al-itlaq. Karena doa Nabi Ibrahim yang pertama, permintaan Nabi Ibrahim di ayat sebelum ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim meminta. Makanya Allah katakan qala wa man kafar. Begitu pula orang-orang yang kafir, fa umatti'uhu qalilan, aku akan memberikan kesenangan kepadanya sedikit, sementara. Thumma attarruhu, kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, menuju kepada azab neraka karena perbuatan kufurnya dia. Wa bi'sal masir, dan sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, idh kana du'a'uhu al-awwal fihi al-itlaq. Karena di doa Nabi Ibrahim yang pertama ada pemutlakan, ada bentuk umum, yaitu harapan Nabi Ibrahim agar semua keturunannya menjadi imam, menjadi pemimpin bagi manusia. Faja'a bil jawabi fihi muqayyadan bi ghairil zalim. Kemudian akhirnya Allah menjawab doa Nabi Ibrahim tersebut, di dalamnya ada muqayyadan, ada pengkhususan, ada pembatasan, yaitu bi ghairil zalim. Janji Allah berupa akan diangkat dan dijadikan sebagai pemimpin itu orang-orang yang tidak zalim dari keturunannya Nabi Ibrahim. Dan pemimpin dalam hal ini adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, perkataan Syekh As-Sa'di, imamatun fid din, kepemimpinan di dalam agama. Falamma da'a lahum birrizqi wa qayyadahu bil mu'min, maka tatkala Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan keturunan-keturunannya agar mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Nabi Ibrahim mengkhususkannya untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana rizqullahi syamilan lil mu'min wal kafir. Padahal rezeki Allah itu mencakup semuanya, baik bagi orang mukmin maupun orang kafir sekalipun. Wal 'asi wat ta'i', baik bagi orang yang bermaksiat maupun yang taat. Semuanya mendapatkan rezeki dari Allah, sudah diatur. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa man kafara, dan begitu pula orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Ay arzuqhum kullahum, yaitu maksudnya aku, kata Allah, akan memberikan rezeki kepada semuanya. Muslimahum wa kafirahum, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Ammal muslimu fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Bedanya kan sama-sama dapat rezeki. Yang muslim diberi rezeki, yang kafir juga diberi rezeki. Bedanya, adapun muslim dia akan menggunakan rezeki tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah.
sehingga dia akan mendapatkan pahala dari yang demikian itu. Thumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah. Kemudian dia akan berpindah menuju kepada kenikmatan surga. Jadi di dunia dapat rezeki, dan nanti di akhirat rezekinya adalah dia akan merasakan kenikmatan surga. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, fayatamatta'u fiha qalilan. Mereka akan bersenang-senang di dalam kehidupan dunia ini, qalilan, sementara waktu. Terbatas waktunya. Sudah dibatasi oleh Allah. Dan berapapun banyaknya kenikmatan dunia yang mereka rasakan, tetap saja dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, qalil. Sebentar. Dulu kita masih kanak-kanak, rasanya bahagia banget. Remaja, masa-masa muda, usia emas, Masya Allah, banyak sekali kenangan, memori yang indah. Sekarang sudah tua, sekarang sudah 40 tahun, sekarang sudah 50 tahun. Sudah berapa banyak teman-teman kita yang dahulu bersama-sama kita telah mendahului kita, sudah tidak bersama lagi. Masa-masa sekarang, masa-masa dan saat-saatnya menunggu giliran. Betapa cepat perjalanan kehidupan, roda kehidupan dunia ini. Saudara kita, adik kita, orang tua kita sudah mendahului kita. Tinggal kita menunggu kapan ajal kita menjemput. Tinggal kita menunggu kapan batas akhir kesempatan kita menghembuskan nafas di dunia ini. Fayatamatta'u fiha qalilan. Orang kafir diberi rezeki oleh Allah, iya. Di dunia sudah ditetapkan takdirnya. Sehingga kalau dalam masalah rezeki, muslimnya diberi rezeki, kafirnya diberi rezeki, berarti banyak sedikitnya rezeki itu tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika seorang muslim ternyata takdirnya Allah menakdirkan rezeki yang diberikan sebagai jatahnya orang muslim itu sedikit bila dibandingkan misalnya dengan orang kafir. Bukan berarti Allah tidak mencintai orang muslim tadi. Bukan berarti Allah membenci saudara muslim tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ketika Allah menghendaki memberikan rezeki yang banyak, relatif ya, dibandingkan dengan yang muslim tadi, kepada orang kafir, bukan berarti Allah sedang mencintai orang kafir itu. Abu Jahal, Abu Lahab, ini kan orang-orang kaya, pedagang, tokoh masyarakat, diberi rezeki oleh Allah. Tapi apakah banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah kepada orang kafir sekalipun berbanding lurus dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan tidak. Alal fikrah, aina Mujahid? Wa aina Hairil? Fih dars, طيب. Thumma attarruhu. Kemudian Allah katakan, kemudian lalu aku paksa dia. Attarruhu. Ay
ulji'uhu wa ukhrijuhu mukrahan. Aku dorong dia, aku keluarkan dia dari dunia, suka atau tidak suka, ila adzabin nar, menuju azab neraka yang memang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir karena kekafiran mereka, karena sebab perbuatan mereka. Karena mereka pantas untuk mendapatkan siksa, karena mereka memilih siksa daripada nikmat. Wa bi'sal masir, dan dia itu yaitu an-nar, neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilanjutkan oleh Syekh As-Sa'di ke ayat berikutnya 127 sampai 129. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi dari rumah tersebut, yaitu rumah Allah, Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Mereka berdua mengatakan, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari keturunan kami, jadikanlah sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkan kepada kami manasik kami, tata cara manasik, tata cara ibadah. Dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah di dalam kalangan mereka seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatik, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan sunnah, al-hikmah, wa yuzakkihim, dan yang mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. 3 ayat ini digabung oleh Syekh As-Sa'di untuk ditafsirkan. Kata beliau, wa idh yarfa'. Dan tatkala Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail meninggikan, maksudnya wadhkur Ibrahim wa Ismaila fi halati raf'ihima al-qawa'ida minal bait. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat mereka berdua meninggikan pondasi Ka'bah. Sehingga ayat ini menjadi dalil
bagi ulama yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu bukan sebagai pembangun Ka'bah yang pertama sekali, tetapi beliau meninggikan, meneruskan bangunan Ka'bah yang sudah ada yang berupa pondasi. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu juga sebagaimana datang penjelasannya dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada nabi seorang pun melainkan telah melakukan haji ke Baitullah. Maka insya Allah menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini, yang pertama sekali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim yarfa', meninggikan bangunan Ka'bah. Al-asas, yaitu pondasi, meninggikan pondasinya. Jadi pondasinya sudah ada. Wastimrarihima ala hadzal amal al-azim, dan terus menerusnya mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, mengerjakan amalan yang agung ini, membangun rumah Allah, meninggikan bangunan rumah Allah. Wa kaifa kana haluhuma minal khaufi war raja', dan ingatlah bagaimana keadaan keduanya, di mana mereka berdua menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap, khauf dan raja. Padahal yang mereka lakukan adalah membangun rumah Allah yang nantinya akan menjadi kiblat bagi seluruh manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim dan Ismail tetap seimbang antara rasa khawatir amalannya tertolak dengan rasa harap yang begitu besar agar amalannya diterima. Maka pantaslah mereka, para nabi itu, menjadi contoh teladan. Hatta innahuma ma'a hadzal amal da'awa Allah an yataqabbala minhuma amalahuma. Sampai-sampai mereka berdua, padahal amalan yang dikerjakan begitu besar, begitu agung, mereka tetap meminta, mohon kepada Allah agar Allah sudi kiranya menerima amalan mereka berdua. Allahu Akbar. Rabbana taqabbal minna. Ini mengandung pelajaran yang sangat berharga, bahwa setelah kita beramal, yang harus kita perbanyak adalah doa al-qabul. Doa agar amalan kita itu diterima. Bukan malah berbangga, kita sudah terlalu banyak mengamalkan atau amalan, sehingga membuat kita merasa aman, terlalu pede. Ini yang tidak boleh. Ini yang disebut dengan ghurur, tertipu. Ini yang disebut dengan maghrur, orang yang tertipu. Seharusnya bertambah banyak amal kita, bertambah banyak pula doa kita, harapan kita agar diterima oleh Allah. Dan harus juga memperbanyak rasa khawatir. Kalau amal tersebut kurang sehingga tidak diterima oleh Allah, takut jadi orang yang merugi, yaitu orang-orang yang merasa dia telah berbuat baik padahal sama sekali tidak diterima oleh Allah. Kan percuma.
Maka sangat penting sekali untuk menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap ini. Ini ibadah kita. Serta jangan lupa untuk ikut serta di dalamnya ruh dari ibadah, yaitu cinta. Jadi cinta kepada Allah disertai dengan rasa takut akan azabnya dan rasa harap terhadap nikmat serta balasan pahalanya. Itu adalah usul ibadah. Itulah yang disebut dengan landasan di dalam beribadah. Maka orang yang hanya beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja, maka ini adalah ibadahnya orang-orang zindiq, orang-orang munafik yang mengatakan, saya hanya cinta kepada Allah, saya enggak butuh dengan pahala Allah dan tidak takut dengan azabnya. Ini adalah orang-orang yang bohong. Ini cara beribadahnya orang-orang zindik, kata para ulama, yang hanya mendasari ibadahnya dengan cinta saja, membuang rasa harap dan rasa takut. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan orang-orang sufi. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalaulah seandainya saya ditetapkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, saya tidak peduli. Yang penting saya cinta sama Allah. Bahkan mereka sangat berani mengatakan, kalaulah gara-gara aku mencintai Allah, lalu gara-gara itu dimasukkan ke dalam neraka, aku rela. Kata mereka, aku ikhlas. Ikhlas masuk neraka? Ini kontradiktif. Dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Di antara doa Nabi yang paling sering beliau ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Beliau memohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari neraka. Artinya Nabi takut sama neraka. Bukankah Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda ketika ditampakkan surga dan neraka. Ketika ditampakkan neraka, beliau mengatakan, ma kuntu ara manzaran al-yawma min al-yawmi qattu afdha'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini, yaitu ketika ditampakkan neraka. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut bahwasanya aktsaru ahlin nar an-nisa, mayoritas penduduk neraka yang aku lihat pada waktu itu diperlihatkan kepada Nabi, kebanyakannya adalah kaum wanita. Sampai akhir hadis ditanya oleh para sahabat, kenapa? Bima ya Rasulullah? Oleh sebab apa kok bisa mayoritas penduduk neraka itu berasal dari kalangan wanita? Maka Rasul mengatakan, bikufrihin, karena kekufuran mereka. Lalu para sahabat bertanya, hal yakfurna billah? Apakah gara-gara mereka kufur kepada Allah? La, kata Rasulullah SAW, yakfurna bil ashir. Mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Bagaimana bentuk kekufurannya? Dan ini namanya kufur asghar, ya. Kufur yang tidak mengkafirkan. Kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan ini yang disebut dengan kufur nikmat.
mengingkari nikmat. Misalnya seorang istri bertahun-tahun hidup dengan suaminya, diberi nafkah, berjalan apa adanya, baik, bagus. Tapi satu hari di mana suami ditawari oleh orang lain untuk nikah lagi. Istri tahu, marah-marah, lalu mengatakan kepada suaminya, saya tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Padahal bertahun-tahun sudah menjalani kehidupan secara bersama-sama, harmonis, romantis, dan lain sebagainya. Hanya gara-gara satu hari tersebut, suaminya ditawari oleh temannya misalnya agar menikah lagi. Lalu istrinya marah-marah, kemudian mengatakan perkataan yang menunjukkan kekufurannya. Maka hati-hati dengan ucapan lisan kita. Itu perkataan seperti itu dicap dan dianggap oleh syariat kita sebagai kekufuran, kufur nikmat. Persis seperti kemarau yang panjang, bertahun-tahun kemarau, nggak pernah datang hujan. Satu hari datang hujan, lupa. Kalau bertahun-tahun kita sudah kemarau. Karena itu tadi, hujan satu hari itu bisa menghilangkan kesan atau menghilangkan rasa kering kerontang akibat kemarau yang panjang. Persis seperti itu ilustrasinya. Bertahun-tahun hidup, udah punya anak banyak, anaknya udah gede-gede, semua kebutuhan dipenuhi oleh suaminya, tidak pernah kurang. Tapi datanglah satu hari tersebut di mana sang istri marah, kemudian menganggap suaminya tidak pernah berbuat kebaikan. Ini namanya kufur. Dan oleh sebab itulah kebanyakannya menjadi penyebab kaum wanita itu masuk neraka. Ingat, masuk neraka, ahlun nar tidak berarti khulud finnar. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap ada hadis atau nas yang mengancam masuk neraka bagi orang-orang beriman sekalipun, maka artinya tidak kekal di neraka, sebesar apapun dosanya. Karena Allah mengharamkan neraka untuk kekal orang-orang yang ada keimanan walaupun hanya sedikit di dalam hatinya. Allah mengharamkan kekekalan dibakarnya di neraka bagi orang-orang yang memiliki di hatinya keimanan walaupun sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil sekalipun. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala serta diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi walaupun tidak kekal, kita semua takut dan tidak sanggup menahan pedihnya dan kerasnya azab neraka. Api di dunia saja kita luar biasa mengerikan ya. Dibakar di api di dunia. Apalagi api akhirat, api neraka. Na'udzubillah minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Jadi masalah raja dan khauf ini sangat penting sekali. Tadi kita katakan kita harus melandasi ibadah kita dengan 3, dan ini wajib: cinta kepada Allah, raja berharap kepada Allah, dan khauf takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang beribadah atas dasar cinta saja tanpa raja dan khauf, maka ini adalah ciri-ciri ibadah orang munafik. Kemudian kalau hanya mendasari ibadahnya kepada khauf karena rasa takut, maka inilah akan menjadi orang-orang khawarij. Karena saking takutnya dengan azab Allah, maka mereka berkeyakinan pelaku dosa besar kekal di neraka. Karena mereka sangat fokus di rasa khaufnya, melupakan adanya harapan kepada Allah. Maka orang yang mendasari ibadahnya hanya dengan khauf saja, rasa takut, sehingga melupakan cinta kepada Allah dan berharap rahmat Allah, akan menjadi orang-orang khawarij. Kemudian terakhir, orang yang hanya mendasari ibadahnya dengan raja saja, yaitu rasa harap yang terlalu besar, sehingga melupakan ayat-ayat nas-nas yang mengancam, berisi ancaman, sehingga mereka tidak takut dengan azab Allah karena terlalu pede. Allah Maha Pengampun, gak apa-apa, kerjakan maksiat sesukamu, insya Allah nanti Allah akan ampuni. Masa muda berfoya-foya, masa tua nanti bertaubat, insya Allah masuk surga. Keimanan tetap tidak akan pernah berubah walaupun engkau berbuat maksiat sebesar apapun. Keimananmu sama seperti keimanan Abu Bakar, sama seperti keimanan para sahabat Nabi. La haula wala quwata illa billah. Dan ini adalah gara-gara terlalu mendasari ibadahnya dengan rasa raja atau harap, sehingga melupakan khauf, sisi takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi ibadahnya orang-orang Murji'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, agar menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, harus seimbang antara cinta kepada Allah, berharap besar kepada Allah, dan takut yang sangat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muwahhid ahlu sunnah yang sejati. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, da'awallaha an yataqabbala minhuma amalahuma hatta yaj'ala fihi an-naf'al 'amim. Sehingga Allah menjadikan di dalamnya, yaitu di dalam amal perbuatannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam rangka membangun Ka'bah itu, manfaat yang banyak, yang besar, an-naf'al 'amim, manfaat yang bisa dirasakan oleh umumnya manusia. Wa da'awa li anfusihima wa dzurriyyatihima bil Islam. Dan mereka berdua berdoa untuk kebaikan diri mereka dan keturunan mereka, yaitu dengan Islam. Alladhi haqiqatuhu khudu'ul qalb wa inqiyaduhu li rabbihil mutadhammin linqiyadil jawarih. Yaitu hakikat Islam itu adalah ketundukan hati, berserah diri kepada Allah, dan ketaatan serta kepatuhannya terhadap Rabb, terhadap Tuhannya, yang mengandung di dalamnya ketundukan, kepatuhan anggota badan yang lain. Jadi kalau hati itu tunduk, insya Allah tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya, karena hati adalah raja, maka anggota badan yang lain pun akan ikut tunduk. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Ai, kata Syekh As-Sa'di, ditafsirkan, alimnaha,
ala wajhil iradati wal musyahadati liyakuna ablagh. Maksudnya ajarkan kepada kami tentang manasik itu dengan cara al-iradah wal musyahadah, yaitu dengan cara melihat langsung supaya ilmu yang tersampaikan itu lebih mengena. Jadi antara teori dan praktek pembelajaran yang dilakukan menggabungkan antara metode teori dan praktek ini lebih bisa menyebabkan tercapainya tujuan pembelajaran. Yahtamilu an yakuna al-murad bil manasik. Kemudian Syekh As-Sa'di menafsirkan tentang maksud dari manasik di situ apa. Kemungkinan, kata beliau, yang dimaksudkan dengan manasik a'malul haji kulliha, a'malul haji kulluha, seluruh amalan haji, kama yadullu alaihi siyaq wal maqam, sebagaimana ditunjukkan oleh konteks ayat. Wa yahtamil an yakuna al-muradu ma huwa a'zamu min dhalik wa huwa ad-din kulluh. Dan bisa jadi yang dimaksudkan dengan manasik itu lebih umum, lebih besar daripada hanya sekedar manasik haji atau umrah, yaitu yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan manasik adalah agama itu secara keseluruhan. Jadi wa arina manasikana, kalau pengertiannya dengan pengertian umum, maka seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan berdoa dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara beragama yang baik dan benar. Bagaimana agama itu? Ajarkan kepada kami agama. Wal ibadatu kulluha, dan termasuk di dalam agama itu adalah ibadah semuanya. Sehingga manasik adalah maksudnya adalah ibadah. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana hal ini ditunjukkan dari keumuman lafaz manasik. Lianna nusuka, karena nusuk itu bentuk mufrad, bentuk tunggal dari manasik. At-ta'abbud, karena yang namanya atau kata-kata nusuk, manasik, ini artinya adalah at-ta'abbud, pengabdian, penghambaan, ibadah. Walakin ghalaba ala muta'abbidatul hajj, akan tetapi kata atau istilah nusuk, mansak, manasik ini lebih banyak digunakan dalam hal-hal peribadatan ibadah haji. Taghliban urfiyan, yaitu secara uruf kebiasaan. Biasanya orang menyebut istilah manasik itu ketika membahas tentang haji, ibadah haji. Padahal secara bahasa, nusuk atau manasik itu adalah tata cara beribadah secara umum. Jadi ada manasik haji, manasik zakat, manasik puasa, manasik salat, manasik semua ibadah. Fayakunu hasilu du'aihima yarji'u ila at-tawfiq lil ilmi an-nafi'i wal 'amal as-salih. Yang mana inti dari doa mereka berdua itu adalah kembali kepada meminta taufik kepada Allah, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Wa arina manasikana, dan ajarkan kepada kami. Ini kan ta'lim. Jadi sebelum beramal minta
diajarkan terlebih dahulu ilmu tentang amal tersebut. Lalu kemudian diamalkan sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari. Nah, ini yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walamma kana al-'abdu mahma kana la budda an ya'tariyahu at-taqsir, dan tatkala seorang hamba siapapun dia pasti di sana sini ada kekurangannya. Wa yahtaju ila at-taubah, dan dia butuh untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Qala, maka mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Ismail pun mengatakan, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini menunjukkan adanya tawassul, doa yang makbul, doa yang mustajab itu, supaya lebih diperkenankan doa kita oleh Allah, maka kita disarankan, disukai untuk melakukan tawassul. Salah satu tawassul adalah yang disyariatkan berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kita sampaikan, kemudian kita menggunakan, memanggil nama Allah yang sesuai dengan isi doa tersebut. Karena doanya minta agar taubat kita diterima, wa tub alaina, maka tawassulnya dengan nama Allah yang sesuai. Innaka antat tawwab ar-rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Waftah alaina innaka antal fattahul alim. Allahumma allimna innaka antal alimul hakim. Allahumma qawwina, berikan kami kekuatan. Innaka antal qawiyyul aziz. Dan seterusnya. Ini adalah bentuk tawassul yang sangat disarankan ketika kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wab'ats fihim, ay fi dzurriyyatina, kata Syekh As-Sa'di melanjutkan tafsir ayat yang terakhir 129. Wahai Tuhan kami, dan utuslah di kalangan mereka, yaitu fi dzurriyyatina, di keturunan kami, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, liyakuna arfa'a lidarajatihima, supaya lebih meninggikan derajat keduanya, waliyanqadu lahu, dan supaya mereka mau tunduk kepada rasul yang diutus tersebut karena berasal dari kalangan mereka, waliya'rifuhu haqiqatal ma'rifah, supaya mereka juga mengenal rasul tersebut dengan sebenar-benarnya. Dan doa Nabi Ibrahim dan Ismail ini diijabahi oleh Allah. Diutuslah rasul terakhir dari kalangan Arab, yang mana orang Arab itu keturunannya Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, lafzan wa hifzan wa tahfizan, lafadznya, hafalannya, dan penjagaan terhadap maknanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Ma'nan, yaitu
beliau Syekh As-Sa'di mengatakan di sini sisi maknanya dari kata atau dari lafadz wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Di sini maknanya di situ. Yatlu alaihim ayatika, lafadznya dihafalkan dan dijaga hafalan tersebut. Adapun dari sisi makna wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka makna Al-Qur'an dan sunnah. Wa yuzakkihim bitarbiyati 'alal a'malis salihah, dan mensucikan mereka dengan pendidikan, dengan mendidik mereka di atas amal yang saleh. Wat tabarri minal a'malir radiyah, dan berlepas diri dari amal-amal yang rendah, yaitu amal-amal yang buruk. Allati tuzakkin nafsa ma'aha, atau allati tuzakkin nafsa ma'aha, yang mana amalan soleh tersebut atau tarbiyah tadi itu dapat mensucikan hati dan jiwa. Innaka antal aziz, sungguhnya engkau maha perkasa, ay al-aziz al-qahir likulli syai', maha menundukkan segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u ala quwwatihi syai', di mana tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, maha bijaksana. Alladzi yadha'ul asya'a mawadhi'aha, yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempat semestinya. Fa bi'izzatika wa hikmatika ib'ats fihim hadzal rasul, maka dengan keperkasaanmu ya Allah dan dengan kebijaksanaanmu utuslah kepada mereka rasul ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajaba Allahu lahuma, maka Allah mengijabahi, mengabulkan doa keduanya. Faba'atha Allahu hadzal rasul al-karim alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma, maka Allah mengutus rasul yang mulia ini, yang mana dengan rasul tersebut Allah merahmati keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Khassatan, secara khusus, wasairal khalqi ammatan, dan seluruh makhluk secara umum. Karena Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah hasil dari doa bapakku Nabi Ibrahim alaihi salam. Walamma 'azzama Allahu Ibrahim hadha at-ta'zim, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukan Nabi Ibrahim dengan keagungan seperti itu, wa akhbarahu an sifatihil kamilah, dan Allah mengabarkan kepadanya dari sifat-sifat yang sempurna. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, kelanjutan dari ayat seterusnya, yaitu ayat 130, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.